Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan rasa syukur patut kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah memberikan limpahan karunia yang sangat besar pada kita semua. Salawat serta salam mudah-mudahan kita senantiasa berikan kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi. Anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini, pada kesempatan kali ini Bapak akan mengulas kembali, mengajarkan kembali dan mengingatkan kembali tentang Quran surat Al-Insyirah. Yang mana Quran surat Al-Insyirah ini terdiri dari 8 ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dalam surat Al-Insyirah yang bermakna atau memiliki arti melapangkan, terkadang surat Al-Insyirah juga disebut sebagai surat Alam Nashrah, yang artinya sama, yaitu melapangkan. Yang terdiri dari 8 ayat, yang mana surat Al-Insyirah ini diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad di kota Mekah. Sehingga surat Al-Insyirah tergolong dalam surat Makkiyah. Surat Al-Insyirah diturunkan setelah surat Ad-Duha. Ya, tentu kalian semua sudah hafal dan mudah-mudahan masih hafal sampai sekarang ya, surat Ad-Duha. Surat Al-Insyirah ini menceritakan tentang Nabi Muhammad diantaranya. Apa saja yang diceritakan? Karena secara umum surat ini berisi tentang penegasan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia. Terutama atau diantaranya adalah kenikmatan besar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Dan dalam surat ini terdapat pernyataan Allah bahwa di samping kesukaran akan ada kemudahan, di samping kesulitan akan ada kemudahan, di samping kesempitan akan ada kelapangan. Karena itu Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad senantiasa melakukan amal-amal yang baik atau amal-amal soleh dan senantiasa bertawakal kepada Allah. Tidak dibenarkan Nabi Muhammad, tidak dibenarkan, tentu juga kita juga tidak dibenarkan untuk menjadi orang-orang yang berputus asa. Kenapa? Karena orang yang berputus asa berarti dia memutuskan atau akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang berputus asa akan tergolong kepada orang-orang yang tidak beriman atau tidak termasuk orang yang beriman, melainkan orang-orang yang berputus asa tergolong pada orang-orang yang kafir. Pelajaran berharganya adalah yang perlu kita ketahui anak-anakku sekalian, Nabi Muhammad adalah sosok manusia yang dimaksum oleh Allah. Dimaksum dalam artian Nabi Muhammad akan terhindar dari perbuatan-perbuatan buruk. Tapi di samping itu Nabi Muhammad tetap punya kewajiban. Tetap Allah bebankan. Apa bebannya? Apa kewajibannya? Yaitu Nabi Muhammad tetap diharuskan berbuat baik. Diharuskan berzikir kepada Allah atau mengingat Allah. Untuk apa? Pertama, sebagai sarana untuk mendekatkan diri Nabi Muhammad kepada Allah. Karena bagi Nabi Muhammad, zikir, mengingat Allah, salat adalah hal yang sangat luar biasa. Karena di situ waktu yang sangat nikmat bagi Nabi Muhammad, tentunya harus bagi kita juga. Ya, apa kenikmatannya? Nikmatnya sedang berkomunikasi dengan Allah, ngobrol dengan Allah. Ngobrol dalam artian kita membaca doa-doa dalam bentuk permintaan, kita membaca ayat-ayat Al-Quran, diantaranya dalam keadaan sholat. Sehingga meskipun demikian, meskipun Nabi Muhammad sudah akan sangat terjamin terbebas dari neraka, Nabi Muhammad tetap melakukan hal-hal baik. Karena kebaikan itu harus menjadi contoh bagi para sahabatnya dan tentunya kepada kita semua. Bayangkan oleh kalian, jika sampai saat ini kita tidak pernah melihat contoh baik Nabi Muhammad, lantas kebaikan apa yang bisa kita lakukan?
Karenanya meskipun Nabi Muhammad tadi sudah termaksum, sudah pasti masuk surga, Nabi Muhammad senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan atau amal soleh. Artinya kita yang tidak dimaksum, yang belum tentu masuk surga, semangat beramal baiknya, amal solehnya, berbuat baiknya, meninggalkan keburukannya, harus semangat, harus banyak, dan harus senantiasa berlomba-lomba. Jadi yang terbaik dalam melakukan kebaikan. Kemudian anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Insyirah ini Allah telah menurunkan beban berat yang ada di pundak Nabi Muhammad. Apa sih Pak beban beratnya? Beban beratnya adalah beban yang diberikan Allah untuk Nabi Muhammad dalam hal berdakwah, mengajak kepada kebaikan, mengajak manusia untuk senantiasa menyembah Allah. Kemudian Allah juga mengangkat derajat Nabi Muhammad atau meninggikan derajat Nabi Muhammad. Bahkan namanya saja disandingkan oleh Allah dalam lafaz syahadat atau syahadatain, 2 kalimat syahadat. Pertama, asyhadu an la ilaha illallah, di situ tertera atau tertulis nama Allah. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan yang kedua tertulis nama besar Nabi Muhammad, nama mulianya Nabi Muhammad. Artinya Allah mengangkat, meninggikan derajat nama Nabi Muhammad, memuliakan Nabi Muhammad. Itu adalah berkah hadiah yang luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Serta dalam firman-firman yang lain Allah mengatakan juga sebagai bukti mulianya Nabi Muhammad. Apa itu? Menjadikan ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Nabi Muhammad dalam satu ayat. Atiullah wa atiur rasul. Nah, rasul yang dimaksud diantaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad. Surah ini ditutup dengan kata-kata yang sangat indah, yaitu apabila kita sudah melaksanakan perbuatan atau suatu urusan atau suatu pekerjaan, maka bersiaplah untuk mengerjakan urusan-urusan pekerjaan yang lainnya. Dengan catatan, kita boleh beristirahat, boleh sejenak bersantai, hanya sekedar untuk memulihkan tenaga, mengembalikan semangat, karena setelah itu kita harus beralih lagi kepada pekerjaan yang lain. Artinya di musim pandemi sekarang ini terutama jangan terlalu banyak rebahan. Rebahan kemungkinan tidak banyak gunanya. Atau misal seperti ini, Pak, aku rebahan banyak gunanya Pak. Seperti apa? Aku sambil rebahan sambil posting jualan. Wah, itu keren. Aku sambil rebahan Pak sambil mengingat hafalan. Bagus. Pak, aku sambil rebahan sambil video call dengan teman-teman silaturahmi karena jaraknya jauh. Udah hampir 1 tahun Pak, lebaran gak pulang. Nah, itu keren. Tapi jangan sampai rebahan hanya dihabiskan untuk berleha-leha, menghabiskan waktu main game seharian, nonton YouTube seharian, pulsa habis, jaringan internet habis, produktivitas kalian berkurang, atau kalian tidak bisa menghasilkan apa-apa. Beda halnya ketika kalian buka YouTube atau channel TV IG ataupun yang lainnya, kemudian kamu dari situ melihat sebuah tayangan video yang kemudian menginspirasi kalian untuk lebih kreatif, itu bagus. Misalnya kalian melihat cara melipat pakaian yang lebih cepat dan lebih rapi seperti apa, kemudian kalian praktekkan dan itu selalu dilakukan di rumah, itu produktif namanya. Kemudian kalian mencari sesuatu yang bisa kamu kerjakan, do it yourself misalkan, sesuatu yang bisa kamu kerjakan sendiri sambil rebahan, cari di YouTube informasinya atau di IG, kemudian kalian praktekkan, bisa menghasilkan sebuah karya dan itu bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah misalnya, itu namanya kreatif, itu baru bermanfaat. Tapi jangan sampai tadi rebahan hanya menghabiskan waktu, sayang. Ada beberapa hal yang nanti akan menjadi kerugian. Ada satu, ingat masa muda sebelum datang masa tua. Mumpung kalian masih anak-anak, perbanyak belajar. Sehingga nanti di masa tua kalian, di masa saat kalian remaja, saat kalian dewasa, saat kalian lanjut usia, kalian tinggal menikmati kesuksesan kalian. Itu keren tuh. Ingat waktu luang kalian, jangan sampai sia-sia sehingga datang waktu sempit. Nanti aja ngerjain tugasnya, besok aja deh, atau nanti malam aja deh. Itu namanya menunda-nunda pekerjaan. Sehingga ketika kalian luang tidak dikerjakan, pas waktunya ngumpulin tugas, wah
tugas dari Panovan, tugas dari Bu Aisyah, tugas dari Bu Tina, tugas dari Pak Fahmi belum dikerjakan, belum dari Bu Muti, belum dari Fafian. Akhirnya sistem kerja semalam, atau sistem kebut semalam. Satu malam kalian mengerjakan 10 tugas. Belum tugas dari guru PJOK, Pak Taufik. Belum dari bahasa Inggrisnya, Bu Hikmah. Aduh, tentu sangat kerepotan. Makanya manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Inna ma'al usri yusron, ya. Fa inna ma'al usri yusron. Kenapa? Karena setelah kesusahan pasti akan ada kesenggangan. Setelah kita sibuk, setelah kita capek menuntut ilmu, setelah kita berpayah-payahan menggali informasi dan meningkatkan kualitas hidup, saat kalian sukses, kalian tinggal menikmati kesuksesan itu. Artinya selagi masih kecil tidak banyak bengong, sehingga ilmu hilang. Tapi banyaklah bekerja. Agar apa? Agar saat kalian sudah sukses, bengongnya saja mendapatkan uang. Nah, keren tuh. Bengongnya saja mendapatkan pahala. Minimal contohnya gini, misalkan kalian ngajarin adik kalian membaca basmalah, atau mengajarkan adik kalian membaca dan menghafal surat Al-Fatihah. Sepanjang hidup adik kamu, dilakukan oleh adik kamu, dibaca selalu basmalah dan Al-Fatihahnya, baik dalam keadaan sholat ataupun tidak dalam keadaan sholat, maka selama itu pahalanya mengalir di kamu. Walaupun misalnya kamu dalam keadaan tidur, adik kamu lagi ngaji, baca surat Al-Fatihah atau basmalah, kamu dapat pahalanya. Kamu sedang pingsan misalnya, pingsan atau sedang sakit, tidak bisa beraktivitas apapun, adik kamu tiba-tiba baca Bismillahirrahmanirrahim, adik kamu dapat pahala, kamu pun dapat kucuran pahala. Itu yang disebut dengan bengongnya saja dapat berkah. Kemudian yang perlu kita pahami berikutnya adalah, dengan kata lain, kita tidak boleh menunda suatu pekerjaan. Itu yang paling penting. Dan yang terakhir, apapun pekerjaannya, apapun jenis aktivitasnya, belajar dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan hal yang sangat luar biasa. Sehingga kalian akan menciptakan, akan melahirkan sebuah produk-produk baru atau kreativitas yang luar biasa, sehingga kalian menjadi orang-orang yang berguna di masa yang akan datang. Bapak tunggu suatu hari mudah-mudahan ada di antara kalian yang jadi presiden, amin. Ada yang jadi wakil presiden, amin. Ada yang menjadi gubernur, bupati, polisi, tentara, atau wali kota, gak masalah. Jadi guru, dokter, yang mudah-mudahan jadi astronot juga, ya. Dan mudah-mudahan yang paling penting adalah suatu hari di mana di yaumil akhir ada salah satu di antara kalian, minimal ada satu di antara kalian yang menarik tangan orang tua kalian, yang menarik tangan bapak dan ibu guru kalian. Ditarik kemana, Pak? Ditarik dari neraka masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan dengan keberkahan ini, belajar ini, Allah senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat, keberkahan atas ilmu-ilmu kita semua, dan mudah-mudahan kita semua jadikan anak-anak yang soleh dan soleha, lahir dan batin, diberikan kesehatan lahir dan batin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Terima kasih banyak atas pertemuan ini. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak doakan juga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga dan patuhi protokol kesehatan.